Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati segenap pengurus masjid, para asatidah yang hadir bersama-sama kita, dan segenap para jamaah sekalian dari berbagai masjid dan musalla yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga yang saya hormati para hujjaj hadirin, bapak-bapak sekalian, juga para remaja seluruhnya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini atas izin Allah kembali kita melangkahkan kaki kita, lalu kita duduk bersama di salah satu taman syurganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu majlis ilmu, dengan harapan mudah-mudahan duduknya kita di majlis ilmu ini mendapatkan pahala yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, man ta'allama baban minal ilmi yuntafa'u bihi fi akhiratihi wa dunyah. Siapa yang duduk di majlis ilmu untuk mempelajari satu bab yang bermanfaat, ilmu itu untuk dunia dan akhiratnya, maka Allah berikan pahala bagi orang yang duduk di majelis ilmu itu, pahala yang lebih baik daripada umur hidup di dunia 7.000 tahun. 7.000 tahun, ya. Siangnya berpuasa, malamnya qiyamul lail, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka luar biasa duduk di majelis ilmu merupakan pahala yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membaca kitab kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah ada syarah yang disyarahkan oleh seorang ulama besar juga di zaman saat itu, Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Kitab Bidayatul Hidayah diberi nama oleh Al-Imam Ghazali dengan nama kitab Bidayatul Hidayah. Ya. Bidayah artinya permulaan, hidayah petunjuk tersebut, ya. Ada kalanya diambil dari nama kampung tempat kelahiran beliau, yaitu Al-Ghazalah, ya, atau yang kedua karena nisbat jenis nama pekerjaan orang tuanya, ya. At-Tus bi dhammi ta, nisbatun ila Tus baldatun min a'mali Naisabur. Jadi Tus itu tadi, ya, satu daerah yang berada di Naisabur, Iran. Qaddasallahu ruhah. Qaddasallahu ruhah. Nah, ini doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mensucikan ruhnya beliau, ya, dan menerangi kubur beliau. Amin. Insyaallah kita pun yang membaca doa dan mengaminkan mendapatkan keberkahan daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Segala puji bagi Allah dengan sebenar-benarnya pujian. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin rasulihi wa abdihi. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada sebaik-baiknya makhluknya Allah. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Siapa beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad rasulihi, adalah utusannya Allah ila kafatil khalqi, kepada seluruh makhluk, ya, semua. Ya, ini di antara keistimewaan daripada Rasulullah SAW, diutus untuk seluruh makhluk, hatta al-malaikah, ya, sampai kepada malaikat pun semuanya, ya. Kalau para nabi dan rasul sebelum Rasulullah hanya diutus untuk
manusia di zamannya, tetapi Rasulullah lil alam, diutus untuk seluruh alam, ya. Sehingga di dalam Al-Qur'an Allah katakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat, kasih sayang bagi seluruh alam. Wa abdihi, Rasulullah SAW juga wa abdihi, hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, rasulihi wa abdihi. Nah, sehingga disebutkan di dalam kitab Maraqul Ubudiyah ini ada beberapa bait syair yang di sini menunjukkan tentang keistimewaan Rasulullah. Di bawah disebutin katanya, siapa yang menghafalkannya atau dia fotokopi, dia taruh di depan rumahnya, aminan, yang pertama aman, min syarri narin, dari kebakaran. Yang kedua wasur, dari orang yang punya niat jahat, maling, pencoleng, copet, apa aja dah. Wa min mihanin, dan segala macam bentuk musibah dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang meletakkan, menulis ini nih, ya. Kalau bisa dihafalin, kalau enggak ya tulis tempel. Tuh. Nih diantaranya bait tentang apa itu? Di situ bait tentang kemuliaan atau keistimewaan Rasulullah SAW. Ya. Yang pertama, lam yahtalim qattu taha mutlaqa abada. Ya, Rasulullah SAW, Nabi besar kita Muhammad SAW, ya, lam yahtalim qattu taha, tidak pernah bermimpi sekalipun. Artinya ihtilam. Mimpi apa itu ihtilam? Mimpi apa? Mimpi basah, ya, ihtilam. Nabi lam yahtalim qattu, tidak pernah bermimpi sama sekali, ya. Tapi kalau kita tiap malam, ya, gitu. Ada amalan dari guru saya Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, kalau orang yang nggak mau ketika mimpi keluar, ngimpi tapi jangan sampai keluar, ya, mungkin nggak mau mandi kali dingin bagaimana, ya. Baca dalam surah At-Tariq 7 kali, kemudian ketika sampai ayat innahu ala raj'ihi laqadir 7 kali. Innahu ala raj'ihi laqadir, innahu ala raj'ihi laqadir 7 kali. Itu kan artinya sungguhnya Allah, ya, yang maha mampu, ya, mengembalikannya. Jadi enggak keluar dah tuh, ya. Itu dalam surah At-Tariq. Bacanya ayatnya 7 kali. Nah, 77. Ya. Ya. Dengerin aja ya. Ya, mau diamalin enggak apa-apa ya, terserah. Ya. Tuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma tasa'aba aslan. Yang kedua, keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah menguap sekalipun. Sekali aja enggak pernah. Ya, nguap. Kenapa? At-tasa'ub minasyaitan. Karena nguap, apa nguap? Ngangak tuh. Ya, dibuka mulutnya. Nah, itu merupakan dari syaitan. Ya, sehingga disebut kalau nguap itu bersumber dari syaitan, maka kita diperintahkan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim sambil kita menutup mulut kita. Ya, itu. At-tasa'ub minasyaitan, ya. Karena diceritakan di dalam hadis ada 2 setan, ya, sama-sama setan dua-duanya nih, ya. Kata setan yang satu, tuh kamu lihat tuh orang, kenapa? Bisa gak kau bikin mulutnya nganga keluar ngucapin sesuatu yang jelek suaranya? Kata setan yang satu, bisa, ya. Akhirnya dikilik, ngantuk-ngantuk, nguap, dibuka mulutnya gede banget, keluar suara gak kalau orang nguap? Wah, gitu. Nah, kata saya tuh, saya berhasil katanya. Ya, jadi dari hadis ini memang bahwa menguap itu merupakan dari setan, ya. Maka kita disuruh tutup
dengan tangan kita, terserah mau tangan kiri mau kanan, ya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tatha'aba aslan fi madaz zaman. Minhu ad-dawabu falam tahrub wa ma waqa'at, ya. Zubabat wa ma waqa'at dhubabatun abadan fi jismihil hasan. Kemudian keistimewaan Nabi kita, ya, laler, zubab itu tidak pernah nemplok di tubuhnya yang mulia, ya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Adapun selain kita sering atau kadang kita dihinggapi, ya. Sehingga ada hikmah katanya di dalam Al-Qur'an, ya, bahwa ada beberapa makhluk yang diciptakan oleh Allah kayaknya nggak ada gunanya, ada di antaranya zubab, laler. Apa tujuannya? Untuk menghinakan raja-raja yang sombong, ya. Tuh kalau ada nemplok di sini di hidungnya, ya, di dahinya, berarti kan ada orang yang berani diri di atas jidatnya. Apa tuh? Laler itu. Itu menunjukkan kelemahan manusia. Ya, zubabatun abadan. Zubab, ya. Zubab diambil dari bahasa Arab zubab. Zubab asalnya gitu. Zubab, ya. Digabung jadi zubab. Apa artinya itu? Zub diusir, zub diusir, ab balik lagi. Itulah sifatnya laler. Kita usir balik lagi ya. Balik lagi. Namanya zubab. Zubab, ya. Zub diusir, kita usir, ab balik lagi dia. Kita usir lagi, balik lagi dia. Itu dari segi kalimatnya. Bi khalfihi ka amama ru'yatun tabatat. Istimewaan Nabi kita lagi melihat orang di belakangnya seperti melihat di depan. Ya. Pakai kaca spion. Iya, kalau kita pakai spion, ya. Spionnya copot, udah bingung gitu, ya. Tapi Rasulullah SAW, ya, sehingga disebut oleh ulama, di antaranya Al-Imam Ad-Dahrawi dalam kitab Sirah Nabawiyah, bahwa kok bisa seperti itu. Ada katanya di belakang kepalanya yang mulia Rasulullah SAW 2 titik seperti mata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di belakang, 2 titik, ya, sehingga bisa melihat yang belakang seperti halnya melihat di depan kayak kita. Kalau kita kan depan doang, tapi yang belakang. Makanya Nabi diriwayatkan kalau lagi sholat tahu siapa yang berisik, tahu siapa yang enggak urusin safnya, ya, karena bisa melihat itu, ya. Ada yang mengatakan, kata ulama, melihatnya beliau ke belakang seperti melihat ke depan dengan ainul basirah, dengan mata hati, ya. Ada 2 pendapat. Jadi ada yang mengatakan pakai mata hatinya Rasulullah, ada yang kedua ada 2 titik, 2 titik mata kecil yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala yura atharu baulin minhu fi alani. Nah, di antara kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau buang hajat, ya, buang air kecil ataupun buang air besar, langsung ditelan oleh bumi, ya. Enggak ada sisanya, enggak ada bekasnya, ya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga bimujarradi, katanya, dengan sendirinya ketika Nabi ingin buang hajat, tiba-tiba itu pasti pohon menutupinya, ya. Pohon yang marani menutupi Rasulullah SAW sampai rapat tertutup aurat beliau, ya, nggak ada yang bisa melihat auratnya, dan bekas daripada buang hajatnya pun ditelan bumi langsung, ya. Wa qalbuhu lam yanam. Kemudian di antaranya lagi keistimewaan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatinya tidak pernah tidur. Adapun mata manusiawi, itu, ya, kadang merem, ya. Tanamu a'yununa wala yanamu qulubuna, kata Nabi, ya.
kami para nabi, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tanamu a'yununa, merem mata kami, tapi mata hati kami tidak pernah tidur. Gitu. Karena para nabi dan rasul, ya, apalagi Rasulullah SAW harus siap senantiasa didatangi kapanpun oleh malaikat Jibril untuk diberikan wahyu. Ya, apa jadinya? Nabi, Rasul lagi didatangin malaikat Jibril lagi tidur. Aduh, ya, makanya tidak ada kekurangan dalam sifatnya Rasulullah SAW. Ya, qalbuhu lam yanam, hatinya tidak pernah tidur, mata mungkin bisa merem, ya. Wala yuradhilluhu fi syamsi, juga kalau berjalan di bawah sinar matahari tidak ada apanya, tidak ada bayangan. Kenapa? Saking nurnya Rasulullah itu mengalahkan sinar matahari sehingga tidak ada bayangannya, ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Katifahu qad alata qauman idza jalasu. Kalau duduk, kalau berdiri. Kalau duduk di kalangan orang-orang yang tinggi, orang melihat Rasulullah SAW yang paling tinggi pundaknya, ya. Meskipun yang duduk itu orang gede, kalau Nabi duduk bersama mereka, Nabi pasti yang terlihat paling tinggi. Itu. Ini artinya Allah memuliakan beliau di dunia dan di akhirat, ya. Begitu juga kalau sedang berjalan, ya. Indal wiladati sif zada mukhtatani. Keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika lahir beliau sudah dikhitan. Itu yang di dalam kitab Maulid, ya. Kadang sering disebutkan beliau dilahirkan ke dunia pada malam 12 Rabiul Awal sudah dalam keadaan mukhtatan, dikhitan, ya. Hadhil khasa'is, inilah kekhususan Rasulullah, fahfadha, maka hafalkanlah, jagalah, takun aminan, maka kamu akan mendapatkan keamanan dari kejahatan atau keburukan api, itu, ya, naudzubillah. Wasurraqin, pencuri, wa min mihanin, dan berbagai macam ujian. Ini. Wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih. Dan mudah-mudahan salawat dan salam juga tercurahkan kepada keluarga Nabi dan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ba'dih. Amma ba'du. Fa'lam ayyuhal haris. Terus apa terus? Hampir isyraq, ya. Masuk di dalam nasihat daripada Imam Ghazali. Fa'lam, maka ketahuilah, kata Imam Ghazali, ayyuhal haris, wahai orang yang sangat berkeinginan, ya, ala iqtibasil ilmi, ya, untuk mencari dan menuntut ilmu, al-mudhhir min nafsih, ya, yang sangat menginginkan dirinya benar-benar mendapatkan ilmu, wa fartit ta'attush, ya, ilaihi, dan sangat haus akan ilmu. Tuh. Wahai orang yang sangat ingin menuntut ilmu, ya, kemudian haus akan ilmu, di sini kata Imam Ghazali apa katanya? Annaka in kunta. Nah, dijelasin dulu Imam Ghazali. Sesungguhnya apabila engkau mencari, menuntut ilmu, ya, tujuannya adalah untuk munafasah, untuk persaingan. Cari ilmu tujuannya untuk saingan, ya, belajar supaya kita bisa nyaingin si fulan. Jangan, ya, jangan menuntut ilmu untuk menjadi atau menyaingi siapapun, ya. Ini dasar orang untuk mencari ilmu, menuntut ilmu, khususnya ilmu agama, ya. Jangan tujuannya untuk munafasah,
menyaingi si fulan, ya. Wal mubahah, dan apabila engkau menuntut ilmu tujuannya untuk bangga-banggaan, ya, al-iftikhar alladhi huwa at-ta'azum, bangga-banggaan, ya, maka tidak perlu dibangga-banggain, ya. Jangan sampai ilmu yang udah kita cari lama-lama lalu kita sebut-sebut bangga-banggain begini, jangan, ya. Yang udah kita dapat ilmu, kita bisa amalin, kita bisa ajarin, nah itu. Wa taqaddum 'alal aqran, ini yang dilarang juga, ya. Apabila engkau juga menuntut ilmu tujuannya untuk mengalahkan kawan-kawanmu, ini enggak benar semua tujuannya, ya. Persaingan, untuk bangga-banggaan, apalagi untuk mengalahkan kawannya, ya. Yang keempat, jangan juga, ya, kau menuntut ilmu untuk mencari supaya orang melihatmu, ya, supaya orang tahu, ya, itu si fulan alim. Jangan, ya. Tujuan mencari ilmu jangan untuk condongnya manusia kepadamu, jangan, ya. Yang kelima, jangan juga kau jam'i hutamid dunya, untuk mencari dunia, ya, belajar tinggi-tinggi, ada titelnya, ada jabatannya, ya, ada gelarnya, tujuannya hanya untuk mencari dunia, ya. Dunia banyak, ada orang mencari dunia itu karena sebagai pejabat, ya, sehingga dengan keilmuannya dia dijadiin sebagai batu loncatan, ya. Kemudian ilmu yang sebenarnya nggak ada, dia nggak punya. Kenapa? Tujuan aslinya kelihatan. Kenapa? Hanya untuk mencari titel ataupun jabatan di kalangan pemerintahan misalnya. Nah, jangan, ya. Nah, itu udah kelihatan. Itu tujuan yang udah nggak bagus, ya, kata Imam Ghazali. Maka di sini kata beliau, fa anta sa'in. Nah, kalau kau mencari ilmu, ya, dengan tujuan 5 tadi, salah satunya tadi itu, salah satu dari 5 yang tadi, ya, apa itu yang 5? Mubah, apa tuh? Munafasah, bersaingan, mubahah, bangga-banggaan, ya, sombong-sombongan, jangan, naudzubillah. Yang ketiga, mengalahkan kawan. Yang keempat, ya, pamor kepada manusia, ya. Yang kelima, mencari atau, ya, batu loncatan dunia ataupun, ya, jabatan, ya. Fa anta sa'in fi hadmi dinik. Nah, kata Imam Ghazali, kalau kau niatnya salah satu dari itu, maka engkau berarti berjalan di dalam menghancurkan agamamu. Tuh, orang yang model ngaji, model begitu, menuntut ilmu seperti itu, sama juga menghancurkan agama kita, ya. Bukannya membawa perkembangan kejayaan umat Islam. Islam hancur dari begitu tuh, ya. Banyaknya orang-orang alim seandainya ataupun dia pinter, ya, tapi bukan karena Allah, tapi semata-mata tadi itu diantaranya tujuannya dunia. Berarti kalau kau mencari ilmu seperti itu, kau sama juga, ya, fi hadmi dinik, merobohkan agamamu, ya, menghancurkan agamamu. Wa ihlaki nafsik, dan kau menghancurkan dirimu sendiri, ya, secara langsung dirinya rusak, jelek, ya. Orang-orang yang beriman bisa melihat, orang-orang yang beriman bisa membedakan mana orang yang benar-benar, ya, menuntut ilmu. Makanya, ya, kita disuruh berbuat, beramal. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah, Rasulullah, orang-orang beriman bisa melihat mana orang yang niatnya baik, ya. Tapi kalau orang-orang yang munafik sesamanya, mereka sama-sama tertipu. Tapi kalau kita bisa melihat, ya. Wa ihlaki nafsik bi iqbalika ala ghadabillah, ya. Kau sama juga menghancurkan dirimu dengan kau mengarahkan dirimu kepada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa bai'i akhiratika bidunya, dan sama juga kau menjual akhiratmu dengan dunia. Mencari ilmu agama, ilmu yang mulia, ya, ilmunya Allah. Tapi tujuannya tadi itu, ya, berbangga-banggaan, sombong-sombongan, mengalahkan yang lain supaya orang pada berkiblat ke dia, pamornya naik, ya, mencari tujuannya mengumpulkan dunia. Nah, itu kata Imam Ghazali, sama juga kau menjual akhiratmu dengan duniamu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, mudah-mudahan kita dijaga dari niat-niat jelek ini, dijauhkan dari niat-niat yang enggak pantas ini, dan mudah-mudahan hadirnya kita di tempat-tempat majelis ilmu tidak lain dan tidak bukan untuk menuntut ilmu lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Fasafqatuka khasiratun. Maka kalau kau berdagang, sama juga perdaganganmu merugi, ya, karena jual akhirat dengan dunia. Gedean mana sih akhirat sama dunia? Lebih besar, lebih mulia al-akhirah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh akhirat, kampung akhirat, kebahagiaan di akhirat itu lebih mulia daripada di dunia. Ya, memang mintanya kita tetap Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu taala a'lam bissawab. Ada yang bertanya dari jamaah, silakan. Ya. Satu dulu ya. Ya, silakan. Sampai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ini berkenaan dengan Rasulullah. Sampai sekarang saya belum dengar Rasulullah perang itu dia dia membunuh seseorang gitu ya. Apakah dalam perang itu atau selama hidupnya Rasulullah pernah membunuh orang itu? Di dalam peperangan. Iya, dalam perangan atau dalam ini ada artinya kan, perang itu kan untuk yang pasti membunuh dan dibunuh. Iya. Sudah pasti ketika turun syariat perang, maka siapapun, ya, apalagi Rasulullah SAW, sudah dihalalkan untuk membunuh daripada orang-orang kafir harbi. Pasti ada, ya, pasti ada, tapi memang jarang disebutkan, ya. Tapi dalam peperangan ada, ya, Rasulullah SAW, ya, membunuh orang-orang kafir. Nah, itu dalam perang-perang yang Nabi ikut hadir langsung di dalamnya, di antaranya, ya, ada perang Badar, ada perang yang lain-lainnya, itu banyak, ya. Memang tidak disebutkan secara rinci, ya, tapi yang banyak disebutkan adalah para sahabat Rasulullah SAW, ya, di antaranya karena juga untuk mengangkat kemuliaan para sahabat. Adapun Rasulullah SAW, ya, sudah pasti kemuliaannya luar biasa. Ada, ya, beliau juga membunuh, ya, orang-orang kafir kan banyak tuh jumlahnya, ya, tapi memang nggak disebutkan secara detail di dalam sejarah, ya. Ada lagi yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maskar, ya, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anit talathum, ya, Nabi melarang di sini makruh, ya, melarang
orang sholat dengan menutup mulutnya. Nah, makanya saya sering sampaikan, kita pakai masker dari rumah, ya. Tapi begitu kita mau sholat takbiratul ihram, nah kita turunin, ya, kita turunin boleh, kita copotin nggak apa-apa, takutnya mungkin ya copot, ya. Setelah selesai sholat baru kita pakai lagi, ya. Itu. Karena makruh, sifatnya makruh, nggak haram, makruh, ya. Meskipun ada ulama yang mengatakan ini dalam keadaan darurat, ya boleh aja, nggak apa-apa, ya. Ada dua pilihan, ya. Mau pakai, bagi saya, kalau saya copotin tiap mau sholat, habis itu kita pakai lagi, ya, ya. Karena ya kita udah, insyaallah mudah-mudahan dengan kebersihan yang kita lakukan, gaya hidup kita sesuai dengan syariat, insyaallah kita diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Cukup ya? Cukup kan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Tapi barangkali kalau ilmu agama, tapi kalau ilmu yang umum nih, saya rasa motivasi orang mencari ilmu biasanya rankingnya dari bayaran yang mahal dulu, kemudian abri gitu ya, atau jabatan ya, kemudian saya dokter hewan, itu kurang karena nggak bisa kawin sama pasien. Jadi urusan dunia saya rasa itu, ranking motivasi gitu. Ini bagaimana kira-kira menurut teman-teman? Terima kasih. Assalamualaikum. Memang khusus yang disampaikan Imam Ghazali tadi khususnya di dalam menuntut ilmu syariat, ya, ilmu agama khususnya. Karena tadi ya, ilmu agama itu ilmunya Allah mulia, ya. Maka orang yang menuntut ilmu, ya, karena dia akan membawa peran warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Al ulama warathatul anbiya. Ilmu ini, ilmu agama adalah warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Para nabi tidak mewariskan dinar, dirham, uang ataupun harta, tapi innama warathu al-ilma, sungguhnya mereka para nabi, ya, mewariskan ilmu. Yang maksud ilmu syariat. Adapun ilmu dunia, ya memang dunia tujuannya, kan, nggak apa-apa, ya. Jadi yang tadi dibicarakan adalah ilmu syariat, ilmu agama, karena dia mulia, perannya dibawa oleh penerusnya para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, gitu. Yaitu para ulama ini. Maka dituntut ulama itu harus benar-benar, sampai disebut Imam Ghazali, jangan sampai menjadi ulama yang buruk, yang disebut dengan ulama usu. Nah, itu ulama usu itu ada di semuanya itu. Niat 5 itu tadi ada di dalam dirinya, itu namanya ulama usu, ulama yang buruk, yang naudzubillah min dzalik. Cukup dah, ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.